Haleluya, selamat pagi. Pagi ini kita membahas Roma yang terakhir. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Joshua. Dan kebanyakan kita melihat bagaimana Paulus itu memberitakan dan juga menanyakan salam kepada mereka. Dan juga Paulus menanya pada setiap penduduk yang di Roma dan juga keluarganya. Dan di sini kita melihat Paulus banyak menanyakan banyak keluarga dan juga menyuruh mereka untuk berjaga-jaga tentang pemberitaan yang palsu dan juga memberikan salam dan juga menanyakan. Dia memulai dari ayat 25 dan terus kita melihat. Dan kita juga melihat dan terus kita melihat dan akhir dari surat yang ditulis Rasul Paulus itu tentang menanyakan mereka dan memberi salam. Dan juga yang terakhir. Dan dari perkataan dari surat Paulus yang terakhir. Dan pagi ini kita melihat dari percaya mendapatkan keselamatan. Itu kehidupan yang percaya karena mendapatkan keselamatan itu kehidupan yang bagaimana? Kita melihat karena percaya mendapatkan keselamatan gereja itu gereja yang bagaimana? Ya seperti sekarang gereja dalam akhir zaman. Itu satu karena gereja yang percaya karena mendapatkan keselamatan di dalam akhir zaman ini dan bagaimana mereka melakukannya. Sebenarnya sampai di pasal yang terakhir ini kita tahu bagaimana Paulus apa yang ingin Paulus katakan dan di sini sebenarnya Paulus ingin mendapatkan keselamatan dan di sini yaitu tentang salam ya dan juga mesti memperhatikan Febe dan juga terhadap gereja dan sama pengajar-pengajar atau rasul-rasul yang palsu. Jadi inti yang ingin dibahas oleh Paulus itu apa? Yang ingin saya bicarakan itu gereja yang percaya mendapatkan keselamatan, yaitu dengan bersatu melayani Kristus dengan satu kelompok yang besar mendapatkan yang paling besar dan sepenuh hati. Yaitu meletakkan diri sendiri, merendahkan diri sendiri untuk melayani. Ini ada gereja yang seperti ini. Dan Tuhan akan membantu mereka supaya mereka bisa melakukannya, supaya mereka bisa bersatu. Dan yang terutama bagi murid yang bukan penduduk Farisi dan terutama tentang makan dan tidak makan sebenarnya sangatlah sulit. Dari sini diberitakan mereka tuh saling membeda-bedakan. Pasal yang terdahulu kita membahas kita tuh atau menerima ya seperti contoh ya pasal Yesus menggendong pasal Ena istrinya lift up ya. Memeluk dia sendiri, memeluk ya, orang yang dikasihi di dalam dirinya, menerimanya. Rasul Paulus ingin gereja Roma itu ada kehidupan seperti ini. Jadi pagi ini kita melihat satu kelompok ini. Sebenarnya gereja ini mesti gereja bagaimana? Yaitu sekali lagi bersatu. Bukannya menjauhkan diri dari orang lain, jadi membeda-bedakan. Kamu ada kamu, saya ada saya.
maksudnya berpisah, nggak bersatu ya. Jadi mengikuti tradisi orang Yahudi makan ya, cara makan, dan penerima murid dari bangsa asing itu tidak dipedulikan ya, dan tidak menerimanya. Dari di sini Rasul Paulus menyuruh mereka sekali lagi untuk bersatu dan merendahkan diri untuk melayani Tuhan. Jadi kita mendapatkan keselamatan kita bukan karena kita dengan perilaku kita yang baik, atau kita karena makan tidak makan mendapatkan keselamatan dan juga menjaga semua hari sabatnya Tuhan kita mendapatkan keselamatan. Tapi karena ini Tuhan, kita adalah orang berdosa dan Tuhan menyelamatkan kita, dan Kristus menyelamatkan kita dari hukum Taurat, dari hukum dosa, maka kita diselamatkan. Jadi kita menjadi anak Tuhan dan anak yang bebas, kemuliaan yang bebas. Jadi tidak usah lagi apakah kamu makan dan tidak makan, apa yang kamu makan. Kita bersatu, menjadi satu tubuh. Yaitu dengan ini merendahkan diri kita sendiri, merendahkan doing, yaitu pekerjaan kita ya. Dengan ini melayani Tuhan dan Tuhan akan menjaga kita. Yaitu pasal 16 yaitu yang paling dalam. Dan bagaimana saya menerima ilham ini? Saya membagi dua tema, dua bagian. Ayat 1 sampai ayat 13, satu bagian pertama. Ada 4 tema kecil. Dan sampai 25 sampai 27 adalah yang terakhir. Yaitu yang belakang itu surat Paulus yang terakhir itu ya, ada tentang berdoa. Yaitu yang di tema yang di depan ada 4 tema kecil. Jadi di sini juga ada hubungannya. Ini yang saya lihat. Jadi dua sebenarnya terhubung. Yaitu bahas kita bagaimana kita mesti bersatu, jangan kita berpisah. Jadi kita mesti menerima. Saya sudah membicara lama itu, jadi ada satu tema menjadi gereja yang percaya mendapatkan keselamatan. Bersatu melayani Kristus. Ya, jangan begini, sangat simple. Karena percaya mendapatkan keselamatan, bersatu sekali bersatu melayani Kristus mendapatkan keselamatan. Yang pertama, sekali lagi bersatu. Ayat 1 sampai ayat 2 di sini dikatakan tuh mesti menerima Febe. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Itu menyuruh mereka tuh untuk memperhatikan Febe, jadi menyuruh
mereka untuk melayani, menerima Febe. Yaitu di sini di saat Paulus sampai di gereja Korintus ini, dia menulis surat ini. Dan menyuruh Febe membawa surat ini sampai ke gereja Roma. Jadi dari naungan dari Korintus. Jadi Febe adalah orang Korintus, yaitu dia ada di gereja Kenkrea yang menjadi pemimpinnya di sana. Maka di sini Paulus tuh mengutusnya dan mengutus Febe melalui surat ini, menyuruh Febe membawa surat ini sampai ke gereja Roma dan disampaikan kepada Priscilla dan Aquila. Dan mereka ada suatu waktu mereka bertugas bersama, dan dia juga dengan Paulus bersama di dalam jemaat itu melakukan pekerjaan. Sebagian keluarga mereka ada di daerah Roma, dan akhirnya mereka mesti meninggalkan Roma, dan mereka sampai ke Asia Kecil karena peraturan yang dari pemerintah Roma. Jadi ada satu goncangan ini, maka mereka kembali ke tempat itu dan mereka kembali ke Roma, dan sampai di tempat itu mereka membangun gereja ini. Jadi surat ini, Febe membawa surat ini kepada Aquila dan Priscilla, dan juga sampai inti dari gereja Roma ini. Dan di sini saya dengan teliti saya melihat banyak gereja keluarga yang banyak yang mereka berkumpul. Dan di sini Paulus menulis surat ini, menyuruh Febe membawa surat ini dan berkata, Febe memang sepatutnya saya tuh memperkenalkannya dan menyuruh mereka tuh untuk menerima Febe. Dia bukannya orang biasa, tapi Febe mewakili saya, jadi kalian mesti melayaninya. Dan dia adalah seorang pemimpin, yaitu penatua di gereja, dan juga dia sudah membantu saya banyak. Jadi Bapak banyak hal yang dia butuhkan dibantuan dan kamu mesti membantunya. Ini karena dia adalah wakilnya, saya mewakili saya. Terutama di gereja Roma mempromosikan Febe. Jadi Febe sampai di gereja Roma, dia membuka jalan untuk Rasul Paulus. Sebenarnya Rasul Paulus ingin pergi ke gereja Roma dan sampai di Roma, dan Rasul Paulus pergi ke Spanyol dan menulis surat ini. Dan kita juga tahu kesulitan sudah menunggunya di depan. Sebab hatinya Paulus tuh bimbang, sebenarnya sudah pengen pergi ke Roma tapi tidak kesampaian, dan sebenarnya pengen pergi tapi tidak tahu bagaimana dia bisa sampai ke gereja Roma. Sebenarnya kesulitan banyak di depan menghadangnya. Dan dia juga banyak dikejar orang-orang Yahudi yang ingin membunuhnya dan terus mengejarnya dan tidak mau melepaskannya. Karena Paulus terus mengabarkan tentang Kristus. Dan dia berkata kepada gereja di Roma, apa kebutuhannya Febe, kau layaninya. Ini Febe ada orang yang merendahkan dirinya untuk melayani Tuhan dan meninggalkan Korintus sampai ke Roma dan melakukan hal ini.
Di zaman dahulu melakukan perjalanan jauh sangatlah tidaklah mudah dan tidak seperti sekarang ini ya, bisa menaiki pesawat terbang atau naik kereta api. Dan seperti waktu itu sangatlah sulit. Itu karakternya Phoebe itu apa? Asisten, yaitu penatua dan juga orang yang membantu orang. Dan juga terutama membantu Paulus. Kekuatan kehidupannya itu adalah melayani orang. Di sini kita melihat satu orang Kristen ada kehidupan seperti ini sangatlah baik. Dan kita masuk ke tema yang kecil 3 ayat 3 sampai 16. Di sini Paulus memberi salam kepada gereja yang di Roma, dan di sini memberi salam. Ini kita melihat satu hal. Di sini di saat Paulus menanyakan salam ini kepada mereka, di sini ada satu yang menopang. Di sini poin perkataan ini Paulus merasa itu sangat bermanfaat. Dan sampai menanya orang ini bagaimana kehidupan mereka ini. Dan juga menanyakan Aquila dan Priscilla. Dan berkata orang ini di dalam Kristus, dia bekerja bersama saya di dalam Kristus. Dan juga mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Suami istri ini lebih mau meletakkan dirinya untuk sendiri. Sampai dia menyelamatkan Paulus, nyawa sendiri pun tidak dipedulikan. Dia adalah satu staf gereja, tapi juga mau mengorbankan dirinya. Jadi pelayanannya sampai di tempat ini seperti ini. Dan karena saya berterima kasih karena di gereja ini dan berterima kasih padanya. Dan juga menanyakan gereja jemaat di rumah mereka. Di rumahnya ada gereja. Dan juga menanyakan yaitu Epenetus, itu saudara yang kusayang yang buat pertama dari daerah Asia. Dan juga bertanyakan Maria yang bekerja keras untuk kamu, yang bersedia merendahkan diri untuk melayanimu dan mau berkorban untuk Yesus. Dan juga bertanya salam kepada Andronikus dan Yunias yang sama-sama pernah dipenjarakan bersama aku. Mereka di dalam masuk itu ada namanya di dalam Kristus dan bersama dengan saya di penjara dan juga bersama saya melayani dan bersatu. Dan orang ini sekelompok orang yang dan menderita dan melayani. Dan juga bertanya kepada Apriantus yang kukasihi dalam Tuhan, salam kepada Urbanus teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Sakis yang kukasihi. Ya, sekelompok orang ini yang bekerja, mereka tidak. Dan juga kepada Aperes yang tahan uji dalam Kristus, itu sampai di ayat 10. Ayat 11. Dan salam kepada Herodion temanku sebangsa, dan juga Narkisus yang ada di dalam Tuhan. Dan juga salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Dan salam kepada Persis yang kukasihi yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Dan ini beberapa wanita dan mereka sudah membanting tulang untuk Tuhan. Dan
Paulus menanyakan salam kepada mereka, dan kepada Kristus dia meletakkan dirinya dan merayani. Dan juga salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku juga ibuku sendiri ya. Dan di bawah juga masih banyak lagi nama-nama lain. Salam juga pada asing Kristus, saudara ya. Juga pasal ayat 15 salam kepada Philologus dan Yulianus, saudara-saudara perempuan. Dan surat ini, kita melihat surat ini sampai kepada orang-orang yang berbeda, di tangan orang-orang berbeda, dan saya melihat mereka tuh berkebaktian bersama. Dan ini ada sekelompok orang yang melayani Tuhan, yang dalam penderitaan, di Filipi di dalam pelayanan banyak kesulitan dan melayani Tuhan. Dan sekelompok orang yang di Roma itu dan juga banyak menderita di dalam melayani Kristus, dan melayani Kristus dia merendahkan diri sendiri. Yang ayat 16 ini ada sangat istimewa. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus, salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Ayat 16 ini ada subtema yang kecil, bukan tema yang bagian 3. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus, salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Yaitu di dalam terjemahan yang asli, kamu bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Arti intinya begini, yaitu di dalam yang asli shalom, salut, yaitu itu salam ya, selamat malam, yaitu artinya selamat malam, salut one another. Kalian itu saling mengucap selamat malam, dan holy kiss. Dari sini kita bisa memikirkan pisang ya. Yaitu kita akan merenungkan, mengingat itu saling berpelukan dan cium-ciuman. Dan saat itu orang itu sangat hangat. Dan apa artinya dari perkataan Paulus ini? Jadi boleh diartikan tuh kita tidak usah kudus, jadi bisa berlaku satunya. Dan saya melihat terjemah arti yang aslinya seleban nada, jadi saling mengucap salam with a holy kiss, yaitu dengan kekudusan, cium yang kudus. Apa artinya? Kita saling, umpama contohnya saya makan daging, kamu tidak makan daging, saya menjaganya, kekudusan ini kamu tidak. Jadi berjabat tangan pun tidak boleh. Tapi Rasul Paulus berkata tidak begini. Kita di dalam Kristus, kita diselamatkan karena percaya, tapi kita tidak mengikuti karakter kita. Di dalam karakter kita, kehidupan kita sehari-hari, kamu makan tidak makan pun tidak masalah. Bisa kita bertemu dan kita saling membagi. Kita selalu saling menanyakan salam dengan kekudusan, cium kudus, bukan hanya berjabat tangan, tapi juga cium kudus. Dan kita saling memeluk dan kita bersama, kita tidak terpisahkan. Kalian mengerti? Bukan artinya laki-laki dan perempuan bisa tidak dengan sopannya. Kita bukannya terpisah. Jadi kita sama di dalam Kristus itu, dalam bersusah payah mendapatkan.
Kita di dalam gereja ini kita mesti menjadi satu. Bukannya saya sama kamu tidak boleh bersama. Kita mesti bersama. Kita mesti saling mengasihi. Jadi kita dengan sepenuh hati meledakkan diri kita dan melayani Kristus dan bangkit bagi Kristus. Ya, seperti yang di depan yang sudah dibicarakan, kita mesti mempersembahkan diri kita sendiri menjadi persembahan kudus. Kita melayani Tuhan yang Tuhan berkenan. Kita bukan hanya melayani yang mestinya kita ada satu tubuh. Jadi di dalam tubuh ini melalui satu tubuh yang berbeda, kita menjadi satu tubuh. Jadi kita bertemu. Kita mesti saling membantu. Kita mesti ada horikis. Kita tidak mesti ada saya ini menjadi milik kamu, ini yang punya kamu, ini yang punya saya. Jadi kita membedakan karena warna kulit dan juga kamu tinggal, membedakan tempat daerah tempat tinggal. Bukan. Kita di dalam Kristus. Karena kita percaya, karena mendapatkan keselamatan, karena kita juga diselamatkan Kristus. Kita satu tubuh dengan begini melayani Tuhan. Jadi gereja ini dengan begini bersatu. Tidak membeda-bedakan. Nah, terus menaikkan kita. Banyak saudara-saudara kita yang mengikuti kita dari sini juga diberkati. Dan saya langsung baca ayat 17 sampai 20. Dan kita mesti berjaga-jaga kepada Rasul palsu. Ayat 17, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan ajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan, godaan, sebab hindarilah mereka. Jadi mesti menghindari mereka. Itu pengajar yang palsu supaya kamu berpisah, ada perpecahan. Jadi mengajar kamu sana pemuritan dari Yahudi dan murid yang orang asing itu tidak sama. Jadi jangan bergaul sama mereka. Sebenarnya pengajaran Kristus tidak begini. Jadi kamu mesti menghindari mereka. Tapi mereka bukannya melayani, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Jadi sebenarnya gereja utama tahu gereja Roma itu sangat taat. Tapi mereka banyak perbangsa itu mereka pintar. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hati. Dan juga dengan ini, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik, bersih terhadap yang jahat. Dengan kehebatan ini, dengan kebenaran ini, dan kamu mesti terus melayani Tuhan dan memuji Tuhan. Sekali lagi bersatu. Bukannya dengan kebaikan kita, bukan mengadakan kebaikan kita, dan juga mengadakan kebaikan kita untuk mendapatkan nilai. Seperti sekarang ini gereja kita juga sama. Jadi saudara ini adalah baru percaya Tuhan Yesus ya, masih merokok, masih beli sigmat ya, lohap coy gitu ya. Dan banyak yang kita lihat itu sepertinya tidak enak dipandang mata kita, dan kita mesti membantunya dan meringkupi dan merangkulnya dan menerimanya, bukannya membeda-bedakan. Dan yang terakhir tema yang kecil ayat 1 sampai 23. Yaitu pengajaran yang palsu ya, itu tidak pecah ya, dan kita mesti sekali lagi bersatu. Dan sini tema
tema yang keempat itu, dan di sini Paulus menanyakan mereka, dan di sini Paulus menulis nama-nama mereka. Ya, ini sekelompok orang yang bersatu dan melayani Tuhan dan mengorbankan diri mereka sendiri. Dan di sini melihat 4 tema ini saya taruh menjadi satu, dan mereka merendahkan diri sendiri dan melayani Tuhan. Sekali lagi bersatu, tidak mengandalkan perilaku kebaikan mereka, dan sekali lagi mereka dengan percayaan. 25 sampai 27, kemuliaan untuk Tuhan. Dan sini katakan lagi, hanya Tuhan ini bisa membantu kita. Ayat 25, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan memberitakan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan di berabad-abad lamanya. Gereja Roma menghadapi penginjil palsu. Gereja Roma sampai dari ibu kota dan kerajaan di atas, kerajaan Roma di atasnya, dan sangatlah sulit, tidaklah mudah. Biarpun mereka ada perekonomian baik, tapi di dalam pemerintahan, dan mereka tuh mendapatkan pemberontakan, dan mereka mendapatkan banyak kesulitan. Dan mereka di sini, dan Paulus menyuruh mereka sekali lagi mereka bersatu. Jangan di dalam gereja mereka tuh saling membeda-bedakan. Mereka mesti meletakkan diri mereka sendiri. Dan Rasul Paulus berkata, supaya Tuhan menguatkan kamu. Mereka tuh berkuasa menguatkan kamu. Jadi kamu tidak usah takut. Jika kamu dengan ini begini terus, karena percaya mendapatkan keselamatan, karena di depan ada satu kekuatan yang baik. Tapi kekuatan Tuhan menguatkan kamu. Bukannya mengandalkan kita hari ini melakukan apa, tapi kita terus tetap mengandalkan Tuhan. Jadi karena Tuhan menguatkan kamu, dan juga karena menurut Injil yang kumasyurkan, yaitu bagaimana Paulus menginjilkan, yaitu kemuliaan, yaitu menjadi kekuatan kehidupan masing-masing, yaitu bumi berubah, yaitu ini adalah pemberitaan Injil yang Rasul Paulus beritakan, yaitu kepercayaan, iman, firman kepercayaan, dan juga dan tentang Kristus yang dibangkitkan, yang dengan mata kepalanya sendiri melihat, menyaksikan Kristus sendiri, dan melihat Kristus naik ke langit dan menjadi yang mengendalikan, menguasai segalanya. Dan juga Yesus akan datang, akan menghakimi dunia. Dan itu yang memberitakan Kristus, itu Kristus yang bersatu, dan juga sesuai dengan penyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Yang di sini Tuhan memberitakan itu tentang firman yang diberitakannya, apa yang di Paulus beritakan, dan juga memberitakan itu tentang rahasia yang sudah didiamkan berabad-abad ya. Ya, ini yang sudah didiamkan berabad-abad itu diberitakan yaitu berita yang dirahasiakan di sini dibuka, ya, dijelaskan. Sebenarnya kita menjelaskan sangat banyak, jadi kita diberitakan memberitakan. Yaitu memberitakan itu satu rahasia.
yaitu selama-lamanya. Jadi in the end of time, jadi sampai selama-lamanya. Itu rahasia pemberitaan ini. Itu rahasia akan mengikuti ini tentang kehidupan kita sendiri, Yahuda dan juga bumi yang dibicarakan sekarang ini. Dan di sini di ayat 26 tadi itu sekarang dinyatakan keluar ya seperti yang diberitakan di kitab Roma. Dan sekarang ayat 26, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab pada nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Saudara-saudara semua, hari ini kita mendengar itu kita memberitakan yang berabad-abad, rahasia yang berabad-abad. Yang ini memberi rahasia tentang melalui kitab Roma ini, dan juga mewakili mengikuti tentang nabi yang beritakan, itu perintahnya Tuhan, dan kita hari ini mendapatkannya karena percaya mendapatkan keselamatan kehidupan ini. Kita menjadi gereja karena percaya mendapatkan keselamatan, karena Tuhan mempunyai kekuatan untuk menopang kita mengikuti semua yang Tuhan beritakan, mengikuti pemberitaan Injil kita mereka, mengikuti Rasul Paulus yang Rasul Paulus katakan, dan mengikuti kemuliaan ya Tuhan Yesus. Tuhan akan menopang kita supaya kita mendapatkan semua ini, dan kita dan kemudian tetap berdiri. Kita menjadi gereja yang tetap bertahan, yaitu dengan kekuatan yang besar. Jadi maka kita merendahkan kita sendiri untuk menerima orang, walaupun dalam keadaan bagaimanapun kita bisa damai melewatinya, karena kekuatan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dengan kemuliaan kita berikan kembali kepada Tuhan kita melalui Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan yang mempunyai hikmat. Amin. Siapa yang penuh dengan hikmat? Haleluya. Saya membahas sampai di sini. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita bersama memuji Tuhan kita. Di kemuliaan itu Yesus Kristus kita berikan seluruhnya sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan kami ini tuh memberikan satu kehidupan yang benar, harus pakai kehidupan yang memuji dan menjaga menjadi orang yang baik. Haleluya. Mari kita berdeklarasi, kita memuji Tuhan kita. Tuhan, Engkau menjaga kami.
Tuhan kami berterima kasih, sangat terima kasih. Terima kasih Tuhan sama miri gereja kami dari Nopoy pindah ke Shewan. Kami percaya mendapat keselamatan, memberikan kebenaran firman ini dan kami masuk dan kami mempersembahkan terima kasih. Terima kasih memakai kami banyak memakai staf gereja dan juga banyak saudara-saudari jemaat yang datang ini melayani-Mu. Terima kasih karunia-Mu dan kita beritakan terima kasih kita kepada Tuhan, yaitu rahasia ini supaya kita melihat, supaya kita mendapatkan karena kasih karunia itu dan kita bisa terus berjalan di depan Tuhan dan kita bersama kita berdoa. Tuhan kami memuji-Mu dan terima kasih untuk kasih-Mu di mana Engkau sudah memilih kami supaya kami raya di hadapan-Mu karena percaya mendapatkan keselamatan ini, keselamatan yang cuma-cuma yang Engkau berikan pada kami. Tuhan terima kasih untuk kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena kita menjadi gereja karena percaya mendapat keselamatan. Kami sekali lagi bersatu di dalam firman-Mu dan kami saling merangkul dan saling mengasihi, saling membimbing dengan sepenuh hati, bersatu hati melayani Yesus dan menjadi jemaat yang besar. Tuhan kami berterima kasih, kami kemuliaan kami persembahkan padamu. Dan Tuhan Yesus dalam kemuliaan dan berikan pada terima kasih bimbingan-Mu, terima kasih kasih karunia-Mu melalui Pastor Joshua dan Simu berdua datang pulang ke Hong Kong dan juga Pastor Deborah dan banyak orang waktu datang untuk bersama dan juga banyak datang ke sini. Mereka bersedia meletakkan pekerjaannya datang sini sekolah Alkitab dan melayani-Mu. Semua dikasih karunia Tuhan kami berterima kasih. Dan sini saya juga mesti mengundang saudara-saudara staf gereja sampai depan mimbar. Dan juga saya mengundang banyak saudara-saudari kita tuh Engkau tumpangkan tangan untuk mendoakan mereka. Dan sekali lagi kami itu bersatu kembali lagi dengan sepenuh hati untuk melayani kita sama saudara-saudara kita membeda-beda. Kamu ada bagian mana dan bagian mana dan kita sekali lagi bersatu. Dan saya ingin saudara-saudara semua angkat tanganmu untuk berdoakan mereka dan juga saudara-saudara semua Engkau juga berdoa untuk di kampus ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memilih kami bisa di sini untuk melayani-Mu. Kami sana mendengar firman-Mu. Kami di sini dengan melayani-Mu karena kasih karunia-Mu. Dan kami dengan sekali lagi bersatu hati, kehidupan bersatu hati dan kami saling membeda-bedakan di dalam Kristus. Kami menerima orang yang kamu kasih. Kami bersama buka mulut untuk berdoa. Dan kita bersama berbicara pada samping kamu dan kita menggandeng tangan. Kita bersama bersatu, sekali lagi bersatu. Dan kita juga mendoakan bagi samping kiri kita. Dan kita sekali lagi mesti bersatu lagi. Kita jangan lagi membeda-bedakan. Kita tidak lagi satu lagi. Karena Tuhan akan memakai kita setiap orang ini. Kita berdoa. Tuhan bantu kami supaya kami bersatu. Karena ini adalah berkat dari-Mu, karena ini ada panggilan dari-Mu. Tuhan kami bersedia meletakkan diri kita sendiri. Kami mau jalan kepada Engkau, jalan yang tetapkan. Di dalam ini Tuhan kami berterima kasih dan kami memuji-Mu. Staf gereja, bukan kita mau lagi bersatu, sekali lagi bersatu, tapi kita mesti mewakili gereja. Dan kita terhadap saudara-saudara semua. Kita menjadi satu lingkaran yang besar supaya gereja kita sekali lagi bersatu. Dan juga saya berharap staf gereja datang untuk mencari saudara-saudari yang begitu, supaya kita satu gereja itu sekali lagi bersatu dan gitu jalan ke jalan yang samping, supaya kita staf gereja kita untuk menggandeng
saudara-saudara semua, dan juga sekali lagi bersatu kita bergandengan tangan membuat satu lingkaran besar dan jalan ke belakang. Di tengah-tengah juga di sini kurang besar, inti lingkaran ini kurang besar, dan kita pindah ke belakang supaya lingkarannya besar. Tuhan, dengan sepenuh hati kami di tengah kami sini bersama-sama kita menyanyikan lagu pujian ini. Engkau gandeng tangan di samping kamu. Kita juga boleh mundur sedikit supaya lingkaran ini besar. Dan saudara-saudara semua kita memberkati mereka. Dan kita sekali lagi berdeklarasi. Terima kasih engkau sudah memakai gereja kami. Kami di sini, kami dengan sepenuh hati bersatu. Kami bersedia mempersembahkan diri kita sendiri. Kita mesti dengan sepenuh hati, tidak saling membanding-bandingkan, dan kami semua itu bersatu. Kami bisa meletakkan kami sendiri, menjadikan saudara-saudara semua. Bagi kita bersama berdoa untuk mendoakan untuk gereja kita supaya damai. Kita tahu dalam wabah penyakit ini banyak gereja itu diserang, banyak gereja yang sekali lagi tutup. Dan bagi kita bersama dengan firman ini, Tuhan yang membuat damai. Dan kita sekali lagi sama lagi menghentak-hentakan kaki, dan kita berdoa untuk gereja kita, karena damai Kristus ada di tengah kita. Itu segala akal dihancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu, yaitu semua musuh kita ada di bawah kaki kita, dan di semua pepecahan itu semua di bawah kaki kita, yaitu pemberitaan palsu itu di bawah kaki kita. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdeklarasi, gereja ada gereja satu. Jadi roh perpecahan itu mesti meninggalkan kita. Kuasa kegelapan, kuasa kematian itu mesti meninggalkan kita, dan kuasa kegelapan juga meninggalkan kita. Kami semua di dalam mata, supaya gereja kita ada kasih dan kepercayaan dan mendengarkan otoritas dan mengikuti firman Tuhan. Mari saudara-saudara kita angkat tangan kita berdoa dan berdoakan. Kita berdoa doa roh. Dan terima kasih Tuhan dan gereja yang besar ini, dan haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami berdoa untuk gereja. Kami memohon supaya bersatu lagi, sekali lagi bersatu, karena kita ada tubuhnya Kristus. Saya tuh mendeklarasi seluruh gereja di dunia ini bersatu. Dan Tuhan kau berikan pada kami supaya gereja kami membawa berkat yang darimu yang memberkati pada seluruhnya, karena ini adalah gereja menjadi milikmu. Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan untuk memberikan pada kami, dengan bukannya kami dengan kuasa kami untuk memusnahkan kuasa kegelapan yang suatu yang menjadi bukan yang menjadi milik Tuhan. Itu saya deklarasi untuk hancurkan dengan sepenuh hati dengan mengikuti Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Roh Kudus, Engkau mengurapi gereja kami, dan juga mengurapi saudara-saudara yang di online, mengurapi orang yang menjadi milik-Mu. Tuhan, dengan kasih-Mu yang besar mengurapi kami, menjaga kami, mengikuti pemberitaan Injil dari Rasul Paulus, dan mengikuti kemuliaan Yesus Kristus, dan mengikuti penglihatan pemberitaan yang dari-Mu. Berikan berita ini di dalam hati kami, bimbing kami masuk, membimbing kami masuk di antara anaknya Tuhan, kemuliaan ini, kebebasan ini, kemuliaan ini. Kami sudah dibebaskan dari hukum Taurat, lepas dari hukum dosa dari kematian. Kami taat supaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami, dan berkati kami bumi yang Engkau berikan pada kami. Saudara-saudara semua, kita angkat tangan kita memberkati seluruh bumi, kita memberkati kota kita. Kota kita di tanggal 19 ini akan memilih pemilihan kabinet ya. Tuhan, Kau bantu, Kau berkati tempat kami, Kau memberkati orang yang setiap orang yang Kau pilih, dan berkati gereja seluruh dunia. Seluruh dunia menjadi milik-Mu, sesuai dengan kehendak hati-Mu, sesuai dengan penglihatan. Berkati kami supaya kami, setiap orang masuk di dalam rahasia ini, seluruh makhluk tunduk di bawah kaki kami, dan kami juga tunduk di bawah kaki-Mu, karena kami ada tubuh-Mu, tubuh yang ditetapkan, tubuh yang bersatu. Kami melayani-Mu, kami mempersembahkan persembahan. Tuhan yang memberikan damai, mencintai kami setiap orang, berkati kami setiap orang, mempercayai suatu kekuatan besar di dalam Tuhan yang bimbing setiap permasalahan, menghancurkan musuh, kemenangan yang besar dalam Tuhan Yesus. Berkati-Mu, amin. Terima kasih Tuhan. Dan berkata pada orang samping dan kiri kamu, kita sudah membahas kitab Roma.